Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wasallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsiran katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jemaah Masjid Kampung Sungai Hancing, Bandar Seri Begawan yang beriktikaf bertazkirah menunggu salat fardu maghrib ya. Alhamdulillah, bahan ini sebenarnya lanjutan kepada minggu lepas, ditukar tajuknya saja supaya lebih menarik. Jannah menjadi milikmu. Di sini dibicarakan 3 ayat dalam surah Fussilat. Allah menjanjikan orang itu dapat jannah. Senang ya, senang. Janji Allah, orang itu akan diberi habuan jannah. Seperti biasa sama-sama kita baca pelan-pelan ayat ini ya. Mudah-mudahan masuk di hati. Tujuan ayat Quran dibaca supaya masuk di hati. Itu maksudnya. Bila masuk ayat itu di hati, hati tadi akan terubat. Hati tadi akan dirawat dengan kalamullah. Baik, kita baca saja. Kalau yang buka Quran halaman 480 tu ya, surah Fussilat. Di atas nanti posisinya dalam Quran. Atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفir lana warhamna. Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, Allah itu Rabb, Allahu Rabbi, Rabbunallah, yakin dia. Sumastaqamu, kemudian istiqamah dengan keyakinannya tadi. Allahu Rabbi itu macam ikrar batu. Allahu Rabbi, raditu billahi Rabba, itu macam ikrar, pengakuan. Bila dia mengaku Allah sebagai Rabb, kemudian dia istiqamah dengan pengakuannya, konsisten. Ini cerita orang yang akan meninggal. Bila dia mau meninggal nanti malaikat akan datang menemui orang tadi, memberi semangat. La takhafu, jangan takut ya katanya. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan risau. Jangan takut menghadapi kematian. Bagi orang tu mati tidak susah. Memang sakit lah tapi tidak susah. Tidak perlu dirisaukan katanya. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan anak, cucu, pasangan hidup. Kalau yang meninggal itu suami, jangan sedih meninggalkan istri. Kalau meninggal itu istri, jangan sedih meninggalkan suami. Kalau yang meninggal itu pemimpin, jangan sedih meninggalkan yang di bawahnya, karena dia sudah memimpinnya dengan baik. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah jadi milik Anda katanya.
Itu maka kita buat tajuknya jannah menjadi milikmu. Nak ke jannah, inilah panduannya. Nak mendapat husnul khatimah, inilah caranya. Kita selalu berdoa, imam jarang lupa doa Allah maktim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, kurniailah kami kematian yang baik, kematian dalam ketaatan, kematian dalam mengingati Allah. Ini kematian dibimbing malaikat. Nak mati itu dibimbing malaikat, dijaga malaikat. Siapa yang menyuruh malaikat itu? Rabbuna Allah. Rabb. Yang menyuruh malaikat itu Rabb. Rabb itu artinya apa? Minggu lepas ada sebut di belakang, ada banyak makna Rabb. Pelindung, pentadbir, pentarbiyah, pemilik, pembaik pulih, penjaga, banyak maknanya. Maka kita tak dapat menerjemahkannya, kita kekalkan meyakini Allah selaku Rabb. Rabbi Allah, Rabbun Allah, Allahu Rabbi. Jadi malaikat ini memberi semangat kepada orang yang akan meninggal, jangan takut ya, jangan sedih. Jannah sudah di tangan. Confirm dapat jannah. Ini janji Allah ya. Kemudian patutnya bergembira katanya. Wa absyiru. Patutnya saat mati itu saat bergembira. Saat kita kembali kepada kekasih. Maka dalam bahasa Islam dikatakan berpulang ke rahmatullah. Cantik itu bahasa ya. Bukan hanya meninggal dunia saja. Bukan mati, berpulang ke rahmatullah. Intaqala ila rahmatillah, intaqala ila jiwari rabbi. Meninggal itu bagi orang beriman yang taat, berpulang ke rahmatullah. Subhanallah. Kemudian malaikat yang datang tadi memperkenalkan siapa mereka ini. Ini perlu kita tahu ya. Perlu kita tahu bila nanti kita mengalami keadaan ini, dia ada background sudah. Sudah ada latar belakang, sudah. Kalau dia tak belajar nanti datang malaikat kalang kabut dia. Siapa pula nih katanya. Ini sudah disebut dalam hadis, dalam ayat, malaikat yang datang itu memperkenalkan dirinya. Nahnu awliyaukum. Nih, tengok ayat nih. Nahnu awliyaukum, kami ini pembantu Tuhan, pembantu Puan, penolong, pembantu, pendamping, kekasih. Aulia, aulia, aulia jamak pada wali, waliullah. Ini waliul mukmin, waliul mukmin malaika, wali orang beriman itu malaikat. Kita biasa dengar waliullah, waliullah itu manusia yang dekat kepada Allah. Ini malaikat waliul mukmin. Hebatnya Allah ya. Hebatnya Allah. Rabbun Allah. Malaikat itu wali. Maknanya apa? Penolong, pembantu. Pergilah ke masjid katanya. Pergi orang ke masjid. Orang ke masjid itu kalau dia ke masjid dengan ilmu, ke masjid dengan iman, dia dengan bimbingan malaikat. Ingat tuh ya. Ke masjid itu bukan suka-suka. Orang yang tak ke masjid begitu juga. Diblok oleh syaitan iblis. Jangan ke masjid katanya. Jangan ke masjid. Ada ayat lain nanti. Ada ayat lain. Ada ayat tentang macam mana setan iblis memblok orang itu daripada ketaatan. Kita kena belajar nih. Ayat tentang iblis kena belajar, ayat tentang malaikat. Ini ayat tentang malaikat. Orang yang berbuat taat itu bukan sendiri dia. Bersamanya malaikat. Fil hayatid dunia, tengok di sini. Fil hayatid dunia, sejak dia hidup di dunia lagi. Nanti wa fil akhirah, di akhirat juga. Jadi malaikat yang dalam ayat ini bersama orang beriman sejak dia hidup sampai ruhnya mau dicabut, sampai dalam kubur, di padang mahsyar dijaga malaikat. Jangan risau kalau orang itu pencinta masjid, kalau pencinta Al-Quran, tak usah fikir hari kiamat. Ini janji Allah, malaikat bersama mereka. Yang mau difikir macam mana nak cinta masjid, macam mana nak baca Quran, itu yang mau difikir.
Kalau lengah dari masjid, jauh dari Al-Quran, itu bukan bersama malaikat, bersama musuh dia berarti. Dia berdampingan dengan musuh. Ada ayat lain nanti. Ada ayat lain. Benda-benda macam ini karena faham, karena tahu. Jadi orang yang taat, orang yang saleh, bersamanya malaikat, bersamanya Allah. Allah bersamanya. Kalau tengok ayat tentang Allah bersamanya, boleh dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waliyul ladzina amanu. Allah bersama orang beriman. Boleh dilihat ayat 257 suratul Baqarah. Ayat itu banyak sebenarnya. Boleh dilihat ayat 257, ayat 255 ayat kursi. Allahu la ilaha illal qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 255. Ayat 256 la ikraha fid din. Ayat 257 Allahu waliyul ladzina amanu. Allah tu wali. Allah tu wali. Malaikat itu wali kepada orang beriman. Manusia yang taat juga waliullah. Apa arti waliullah ta'ala? Orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah. Kalau merujuk kepada manusia, waliullah artinya orang yang dicintai Allah, orang yang mencintai Allah. Kalau merujuk kepada Allah, Allahu waliyul ladzina amanu, maknanya yang melindungi orang beriman. Kalau merujuk kepada malaikat waliul ladzina amanu artinya yang menolong orang yang beriman. Disuruhnya tidur awal, jam 9 tidurnya 9:30, jam 10 paling lambat di jam 10 tidur. Nanti jam 3 dibangunkannya, 3:30 pukul 4 dibangunkannya. Itu yang bersama malaikat. Orang yang tidak dijaga malaikat, tidur sesuka hatinya, bangun sesuka hatinya. Tidak ada ketentuan, tidak ada ketetapan, tidak istiqamah. Ini dalam ayat ini, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi kita sudah bicara sebenarnya sampai poin 15 kemarin itu ya. Yang mau dibincang sekarang poin 16 itu, maka dibuat cetak tebal di sana dengan miring dan ada bintang. Ini yang mau dibicara sekarang. Indahnya iman dan istiqamah. Indahnya iman dan istiqamah. Kita kena faham. Dalam Islam ini banyak istilah. Dalam Quran banyak istilah karena difaham. Iman karena faham. Iman itu apa? Keyakinan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lidah, kemudian dibuat dengan anggota. 3 komponen iman. Keyakinannya Allah sebagai Rabb, disebutnya la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha itu iman. Membaru iman. Kita wajib membaru iman hari-hari. Melalui azan kita membarui syahadah. Syahadah wajib dibarui. Karena syahadah itu mau pudar, mau kendur, mau luntur, mau mundur. Dibarui dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam tahiyat wajib asyhadu an la ilaha illallah. Itu kerja lidah, kerja hati meyakini, kerja badan melangkah ke masjid, pegang Quran, dengar ilmu, jauhi dosa, jijik terhadap dosa, benci terhadap dosa. Itu oleh yang beriman. Kalau dosa masih dilihatnya, itu imannya sakit, kena COVID itu imannya. Orang yang masih berinteraksi dengan dosa imannya kena COVID, tapi dia tidak tahu. Tidak ada dokternya, tidak ada hospitalnya, kena belajar. Kalau badan kena COVID, riuh dibuatnya, Kementerian riuh, Kerajaan riuh, dunia riuh. Tapi kalau hati kena COVID, iman kena COVID, suka dia. Happy dia berinteraksi dengan dosa. Disukainya COVID itu. Tandanya imannya sakit. Tandanya iman sakit. COVID ini bukan menyerang body saja ya, menyerang rohani juga. Subhanallah. Baik, indahnya iman dan istiqamah ini poin nomor 16. Kita akan belajar iman itu keyakinan di hati, kemudian selalu disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar.
Wala haula wala quwwata illa billah. Zikir-zikir itu semuanya, membaca Quran semuanya itu menguatkan iman. Menguatkan iman, memupuk iman, menjaga iman. Istiqamah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Dalam bahasa yang senangnya lah ya. Kemudian semakin dirasakan hikmah tilawah ta'abbud dan tilawah tadabbur. Ini istilah lagi. Tilawah itu membaca Quran. Baca Quran itu ada dua paling kurang. Pertama baca biasa, baca Yasin, baca surah Kahfi, baca biasa itu tilawah ta'abbud namanya. Membaca menghimpun pahala. Membaca menghimpun. Tilawah tadabbur membaca yang tersurat dan tersirat. Maka kita buat tajuknya hikmat yang tersirat di balik makna kalamullah. Melihat yang tersirat. Di sini ada tercatat 25. Dari yang tiga ini ada 25 poin dapat diambil. Ini tilawah tadabbur, membaca dan merenungkan, memikirkan maknanya. Subhanallah. Penting ya. Tilawah ta'abbud sebagai ibadat katanya nomor 18. Tilawah tadabbur dengan penghayatan. Nah, kita kena baca, coba disingkap maknanya. Kalau orang itu biasa dengan kalamullah, biasa baca Quran, biasa bertadabbur, insya Allah dia boleh. Dia boleh. Ini tidak dirujuk mana-mana tafsir. Tiba-tiba dapat 25 poin. Nah, bila dirujuk tafsir nanti tidak bercanggah dengan apa yang ditulis di sini. Selaras. Nah, sepatutnya orang beriman karena mampu membaca Quran dengan betul, kemudian mampu menyingkap maknanya walaupun ikut kemampuan masing-masing lah. Karena itu dituntut ya. Baik. Perlu ada jelinan tilawah dan sokongan doa. Nah, dia ada tilawah ta'abbud, membaca biasa, kemudian ada tadabbur, kemudian berdoa. Di sebelah kan sudah disebut Imam Hasan Basri bila membaca ayat ini, beliau membaca doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Imam Hasan Basri tokoh ulama tersohor abad pertama Hijrah. Ada buku karangan Dr. Yusuf Qaradawi, Al-Waqtu fi Hayatil Muslim tajuknya. Nilai masa dalam kehidupan muslim. Dalam buku itu ada disebut, kalaulah ada calon nabi sesudah Nabi Muhammad, katanya calon nomor 1 Imam Hasan Basri. Kalau ada, tapi tidak ada, itu andaian saja. Hebatnya Imam Hasan Basri disebut oleh ulama, kalau ada calon yang boleh dicalonkan menjadi nabi sesudah Muhammad, calon nomor 1 Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri rahimahullah yang hidup antara tahun 21 Hijrah dan tahun 110 Hijrah, bila baca ayat ini, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Jadi 3 kerja itu ya. Pertama membaca, kedua menghayati, ketiga support dengan doa. Support dengan doa. Begitu caranya. Begitu cara berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya lah, kalau kita baca awal Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Panduan bagi ahli takwa. Sepatutnya kita berdoa, ya Allah, saya ingin menjadi ahli takwa ya Allah. Allah menja'alni minal muttaqin. Patutnya begitu, ikut kaidah ini. Ada membaca, ada menghayati, dan ada doa. Itu poin berapa tadi? Poin 19. Nah, menyimak kisah gemilang para salihin. Nah, bila kita baca tafsir tentang ayat surah Fussilat ini, terjumpalah kisah Imam Hasan Basri. Bila kita baca ayat lain, terjumpa kisah lain. Masing-masing orang saleh itu lain sentuhannya. Masing-masing orang saleh lain sentuhannya, tidak sama. Itu kekayaan Allah. Itu kekayaan Allah. Imam Hasan Basri tersentuh dengan ayat ini dan berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau Rabb yang menjaga kami, bagilah kami kurnia istiqamah agar layak mendapat apa yang dijanjikan Allah dalam ayat ini. Baik, menyimak kisah gemilang para salihin, perlu latihan tilawah dan doa dalam solat dan di luar solat.
Benda ini karena dilatih, patutnya ya bila kita baca ayat ini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Dilatih di luar salat. Kemudian bila kita salat, kita boleh bawakan ayat ini berdoa sambil bersolat. Kalau belum pernah buat, cobalah. Bila kita jadikan ayat ini ayat solat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Dilatih dulu di luar salat, dah terbiasa, baru diamalkan dalam salat. Subhanallah. Ada sejarah Rasulullah SAW waktu turunnya surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Surah apa? Surah An-Nasr. Sudah ada di sini. Kalau baca di luar salat boleh. Kalau baca di luar salat boleh bahasa Melayu. Tengok ayatnya, baca terjemahnya, baca doa dengan bahasa Melayu boleh, tapi dalam salat enggak boleh. Di luar salat boleh, bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Di luar salat dengan bahasa apa boleh, tapi dalam salat kita terikat dengan bahasa Arab. Ulama mengatakan dalam bahasa Arab, dalam salat karena bahasa Arab, tidak boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Itu maka cakap tadi dilatih dulu di luar salat. Kemudian kita cobalah menerapkannya di dalam salat secara bertahap. Baik. Subhanallah. Terselamat dari su'ul khatimah. Bila kita amalkan kaidah ini, kita terhindar daripada su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Rujuk surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 tentang su'ul khatimah. Su'ul khatimah orang yang hidupnya lengah dan lalai, cuai, mijit tidak ada dalam fikirannya, Quran tidak ada dalam fikirannya, ilmu tidak ada, ulama tidak ada. Yang penting rumah, kereta, duit. Rumah, kereta, duit. Rumah akan tinggal, kereta akan tinggal, duit akan tinggal. Yang akan dibawa kepergiannya ke masjid. Yang akan dibawa kalau dia baca Quran itu akan dibawanya. Yang akan dibawa dia tak cari. Yang dia sibukkan benda yang mau tinggal. Bila nanti datang ajal, disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, orang tadi tidak diurus malaikat, tidak dihibur malaikat. Dia sendiri menghadapi maut tanpa bantuan malaikat. Maka apa yang terjadi? Menyesal. Karena orang yang cuai bila dia meninggal, dia nampak penyesalannya dalam hidup yang dia tempuhnya. Rugi saya ini selama ini, rugi saya selama ini. Kerugiannya nampak di sana. Kemudian nak minta disambung nyawanya. Nah, dalam ayat 99 surah Al-Mu'minun, ya Allah sambunglah nyawaku dulu, saya ingin bertaubat, saya ingin ke masjid, saya ingin baca Quran. Orang yang tak baca Quran atau dia sehat bila nak mati pasti menyesal. Kenapa dia tak baca Quran? Karena hatinya dirintangi oleh benda-benda yang merugikannya. Dia dirintangi oleh benda kerugian. Kenapa tak baca Quran? Dia pegang benda yang bukan Al-Quran. Subhanallah. Bila nak meninggal nanti dicakap irji'uni, ya Allah jangan dulu cabut ruhku ya Allah. Saya ingin baca Quran, saya ingin ke masjid. Itu maksud ayat surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Su'ul khatimah. Apa artinya? Gagal hidup, gagal mati. Makna yang senang lah. Su'ul khatimah artinya hidupnya gagal, matinya gagal. Husnul khatimah artinya, husnul khatimah artinya apa? Hidupnya sukses, matinya sukses. Apa suksesnya? Datang malaikat membimbingnya, datang malaikat membantunya, confirm dapat jannah kata malaikat. Wah,
Tengok malaikat saja ya, subhanallah. Tidak dapat dibayangkan macam mana gembira hati itu tengok malaikat. Bercakap lagi malaikat tuh. Cakap lagi. Ini yang ditekankan di sini. Baik. Perlu apa tadi? Tilawah sudah ya. Pilihan terbaik di tangan Anda. Pilihan terbaik ada di sini surah Fussilat 30, 31, 32 ya. Kaidah terbaik menyelamatkan diri dan insan tersayang. Ini caranya. Didiklah istri, anak-anak, coba baca sama-sama. Boleh pokoknya suami baca, kemudian istri berdoa. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istrinya berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ataupun istri yang baca, suami yang menyambut dengan doa. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata si istri, kata suami, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ataupun dua-dua baca. Ayo kita mencajing iman sejenak. Ini mencajing iman nih. Mengundang malaikat datang ke rumah. Duduk suami istri, baca sepotong ayat, dihayati, disaput dengan doa. Datang malaikat ke rumahnya. Pikirkanlah macam mana nak. Didatangi malaikat sebanyak mungkin. Orang yang tidak berpikir tentang kedatangan malaikat, dia mengundang setan iblis ke rumahnya. Dengan ujung jari saja. Datang iblis, kambang iblis, happy iblis. Berpesta pora iblis di rumahnya. Rumah manusia ada dua. Sama ada dikunjungi malaikat, dikerumuni malaikat, atau rumahnya menjadi sarang setan iblis. Ada ayat lain nanti. Ada ayat lain. Dalam hadis disebut bila kita balik rumah katanya, kita baca doa masuk rumah, kita beri salam, iblis tidak masuk. Wah, sialan malam ini tidak boleh masuk katanya. Kami ini berangin berembun lah malam ini. Kalau ada hujan berhujan lah ini. Makan pun tidak dampit nih katanya. Bila orang itu masuk rumah tidak ada doa, tidak ada salam, wah, dilayak sama iblis. Ini tidur di bilik ekor malam ini nih katanya. Ampit makan juga. Begitulah kehidupan itu. Bila orang itu tidur, datang iblis ambilnya selimut, ambilnya tali, diikatnya orang tuh, disemburnya matanya, dikencinginya telinganya. Jangan dengar azan, jangan sahut azan. Sialan ya. Sialan, rumah mahal, kehidupan mahal, fasiliti rumah hebat, ternyata sarang iblis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang beriman yang dijaga malaikat, sebelum tidur dia berwudu, berniat, ya Allah bangunkanlah aku nanti jam 3 katanya. Datang malaikat membangunkannya. Sepanjang dia tidur, orang yang berwudu sebelum tidur baca zikir, sepanjang dia tidur malaikat ada di sampingnya berdoa, ya Allah ampuni dosa hambamu ini, Haji Fulan bin Fulan, Hajah Fulanah binti Fulan, tadi dia berkaut sebelum tidur, berwudu sebelum tidur, ya Allah. Subhanallah. Penting berwudu sebelum tidur. Kemudian baca doa-doa lah, zikir ya. Baca zikir dan doa supaya kita nanti bila nak meninggal senang malaikat nak mengunjungi kita ni. Kami bersama haji fil hayatid dunya, sejak haji hidup lagi, wa fil akhirah, sampai ke era akhirat juga katanya. Subhanallah. Kaidah terbaik menyelamatkan diri dan insan tersayang. Kemudian sing-singkalah dengan bajumu. Ini simpulan bahasa Melayu, artinya bergiatlah, jangan lagi main-main. Tengok ayat dalam surah Ankabut ayat 69, ayat terakhir dalam surah Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang itu kalau dia giat, tekun, gigih, Allah akan tolong dia, Allah akan support dia, Allah akan bantu dia, Allah akan kerahkan malaikat membantunya, Allah akan jauhkan setan iblis, Allah akan lindungi dia.
Tengok ayat perlindungan Allah terhadap manusia beriman ya. Tengok perlindungan Allah dalam surah Al-Isra. Waktu Allah berikrar, berjanji untuk menyelamatkan orang beriman. Subhanallah. Ini cakap Allah dengan iblis. Allah bercakap dengan iblis, hamba yang kujaga itu tidak akan mampu kau mengacaunya, kata Allah kepada iblis. Berarti kalau orang itu dikacau iblis, berarti Allah tak jaga dia. Pikir-pikirlah aja di mana silapnya. Pikir-pikir di mana silapnya. Halaman 288 ayat 65 surah Al-Isra. Janji Allah bahwa orang itu tidak akan mampu iblis mengacaunya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 65 surah Al-Isra halaman 288. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hambaku, kata Allah, yang dilindungi Allah itu tidak mampu syaitan mendekatinya, mengacaunya. Wa kafa bi rabbika wakila. Rabb, Allah itu sebaik-baik pelindung, wakil itu melindungi, menjaga, sebaik-baik penjaga. Bahwa Allah berjanji akan menjaga orang beriman. Subhanallah. Jadi alangkah baiknya kalau ayat ini kita amalkan ya. Duduk anak dengan ayah ibu, mungkin anak yang baca. Kemudian satu keluarga berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wah, datang malaikat berkerumun. Bila malaikat datang berkerumun, meraihkan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang baca Al-Quran, yang coba bertadabbur tentang Al-Quran, malaikat itu datang, kemudian aktiviti keluarga itu akan dilaporkan kepada Allah. Dilaporkan, disebut namanya, fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, si suami, si istri, si anak. Begitu seharusnya dibuat ya. Lalu panjang ceritanya ini. Kesimpulannya apa? Kata Allah kepada malaikat yang datang ke rumah tadi, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Hadis sahih nih. Hadis sahih. Katanya, kamulah saksiku, dosa keluarga itu sudah diampun. Kamulah malaikat yang datang ke rumah orang itu menyaksikan aktivitinya, bahwa dosa mereka sudah diampun. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Sebetulnya kalau dibuat tiap malam lagi bagus. Mengundang malaikat datang ke rumah, baca ayat Quran, dihayati, berdoa bersama-sama, bertadabbur, baca nota ini contohnya, ataupun nota lain juga ya. Begitulah caranya. Lantas mereka mendapat keampunan dosa dari Allah. Subhanallah. Terakhir sekali kita simak lagi hadis di bawah ini. Hadis orang yang lengah dan lalai dan orang yang saleh. Hadis orang yang saleh dulu. Orang yang saleh katanya bila dia meninggal dunia, iza wudi'atil janazatu fahtamalah rijal ala anaqihim. Tengok hadis riwayat Bukhari ini ya. Orang yang saleh bila meninggal dunia, bila sudah dimandi, dikafan, disalat, mau diantar ke kubur, dia mau cepat masuk kubur. Dia mau cepat masuk kubur. Dia tidak mau lama-lama ditahan di rumah, tidak mau dia. Qaddimuni, lekas tak katanya. Cepatlah sikit katanya. Orang yang saleh. Dia rindu kuburnya, karena dia tahu kuburnya taman jannah, taman surga. Dia tahu di kubur nanti jumpa lagi malaikat yang datang sama dia waktu dia mau dicabut. Subhanallah. Dia disambut malaikat, dia didampingi malaikat. Tiba orang yang lengah dan lalai. Orang yang tidak saleh bila meninggal dunia, katanya di sini, wa in kanat ghairu salihah qala li ahliha ya wailaha aina yazhabuna biha. Orang yang bukan saleh, yang lengah dan lalai, hanyut dalam keduniaan, tidak nampak jalan ke masjid, tidak ada pegang Quran. Bila nak meninggal, bila sudah dimandi, dikafan, disalat pada kubur, menangis. Dia cakap, ya wailaha, aduh sedihnya sialnya ini. Kemana kamu ni akan bawa saya ini? Kamu mau taruh saya di mana ya? Dia tahu
Tempat yang dia tuju tadi, kubur tadi, lubang neraka. Na'udzubillah. Lubang neraka. Orang tadi menangis, berteriak, meraung, meluluk, berterais, kata orang kita ya. Teriakannya didengar oleh semua makhluk. Tengok di sini. Yasma' sautaha kullu syai' illal insan. Walau sami'al insan la sa'iq. Tangisan orang yang mau diantar ke kubur, orang yang lengah dalalai, didengar oleh semua makhluk kecuali manusia yang tidak dikasih peluang mendengarnya. Kalau didengar manusia katanya pingsan. Kalau pingsan siapa lagi mau membawa ke kubur? Dah rebah semuanya. Ada dijelaskan ya. Jadi selaras dengan janji dalam surah Fussilat tadi, orang yang taat dijaga oleh malaikat waktu nak meninggal dan rindu nak masuk kubur. Qaddimuni, cepat antar saya. Subhanallah. Jadi ada dua pilihan ya. Jangan salah pilih, sudahlah ya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Ayo kita baca ayat tadi dan kita coba sambut dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitulah caranya patutnya kita latih diri kita ya, kita latih masa sehat. Mudah-mudahan Allah membantu kita nanti, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Allahumma aktub lana kullal khair bi yadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.